Yang pernah makan ular pasti tahu. Daging ular rasanya pahit dan sedikit asam. Tapi aku langsung menelan seekor Black Mamba hidup-hidup. Meskipun Black Mamba itu menggeliat di dalam mulutku, aku tetap menahan rasa mual dan menelannya. Semua ini karena abrasi global akan datang. 70% makhluk hidup akan berubah menjadi monster pemakan manusia. Dan di kehidupan sebelumnya Black Mamba ini akan berabrasi menjadi seekor naga hitam yang mengerikan. Sekarang aku terlahir kembali 3 jam sebelum abrasi. Aku bergegas keluar kelas dan langsung menuju ke gunung belakang. Karena aku tahu, setelah abrasi global dimulai, gunung di belakang sekolah melahirkan seekor naga hitam yang mengerikan. Naga hitam ini sangat mengerikan. Di kehidupan sebelumnya ia hampir memusnahkan umat manusia. Sementara prajurit super martial adalah makhluk yang tidak mengalami abrasi, memiliki kemungkinan untuk membangkitkan kekuatan armor. Di kehidupanku sebelumnya aku tidak membangkitkan super martial. Setelah berjuang selama 8 tahun akhirnya aku digigit kepalaku hingga putus oleh makhluk abrasi. Setelah terlahir kembali aku hanya bisa mencari jalan lain. Akhirnya aku menemukannya di semak-semak gunung belakang. Black Mamba itu sedang melingkar di bawah naungan pohon. Saat aku sedang berpikir bagaimana cara menangkapnya hidup-hidup, seekor kucing belang tiba-tiba muncul. Seketika kucing dan ular itu bertarung. Black Mamba itu dengan cepat terpental dan sekarat. Melihat kucing belang itu akan menggigitnya, aku berteriak keras untuk menakutinya. Aku maju dan langsung mencengkeram kepala ular itu. Saat ini ponsel menunjukkan hitungan mundur abrasi tersisa 20 detik. Tanpa ragu aku membuka mulut dan menelannya hidup-hidup. Seiring dengan masuknya tubuh ular ke dalam perutku, aurora menyapu langit dan bumi. Terdengar suara keras di dalam tubuhku seolah-olah ular api sedang terbakar. Di tengah rasa sakit yang luar biasa aku meraung ke langit. Rambutku memutih seperti salju. Mata darah tiba-tiba muncul. Bahkan dari tulang punggungku secara paksa tumbuh 2 naga hitam. Taring naga mencuat. Sisik naga menutupi tubuhku. Ingatan warisan membanjiri pikiranku. Tuan, tiba-tiba terdengar suara kekanak-kanakan di benakku. Aku tertegun. Tuan, akulah Black Mamba yang kau telan. Suaranya penuh dengan kerumitan. Tuan, ternyata Anda adalah seorang reinkarnator. Ternyata aku sehebat itu. Pantas saja kau nekat datang untuk menelanku. 2 naga di belakangku bergerak ke depan. Tampangnya polos. Aku sedikit terkejut. Kau bisa melihat ingatanku. Meskipun kedua naga hitam itu punya pikiran sendiri. Namun mereka seperti bagian dari tubuhku. Aku bisa mengambil alih kendali kapan saja. Aku benar-benar minta maaf sudah memakanmu. Ucapku, tidak apa-apa, Tuan. Kita yang sekarang pasti bisa lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Baik, mulai sekarang. Namamu Xiao Yao. Penguasa di kehidupan ini pastilah kita. Aku mengelus kepala naga itu. Saat ini, tiba-tiba terdengar raungan dari kejauhan. Kucing belang itu telah bermutasi menjadi monster raksasa bersayap. Tuan, habisi dia. Xiao Yao menatap monster kucing itu dengan penuh kebencian. Namun monster kucing itu menerkam lebih dulu. Cari mati. Mataku memancarkan kekejaman. Tanah yang kuinjak hancur. Kedua tanganku berubah menjadi naga dan mendekat dalam sekejap mata. Hanya dalam satu serangan, aku langsung merobeknya menjadi 2. Kuat sekali. Aku ingin memakannya. Tanpa perlu kuperintah, Xiao Yao sudah membuka mulutnya melahap daging dan darahnya. Aliran panas membubung. Sel naga menjadi sangat aktif. Benar saja, aku tidak bisa menyerap energi matahari seperti prajurit super. Aku harus berevolusi dengan cara melahap. Setelah selesai makan, Xiao Yao berkata, Tuan, ayo kita pergi membunuh orang. Di kehidupan sebelumnya, bukankah di sekolah ada 1 orang, si belalang yang memperlakukanmu seperti binatang itu? Ayo kita bunuh dia sekarang juga. Aku tersenyum dengan licik dan kejam. Aku juga berpikiran begitu. Kau kembali dulu ke dalam tubuhku. Di gerbang sekolah aku mencegat pria berjas itu. Lin Suyun. Di kehidupan sebelumnya kelompok orang inilah yang mendorongku untuk menarik perhatian agar mereka bisa kabur. Membuat jariku putus dan aku nyaris mati. Siapa kau? Anjing baik tidak menghalangi jalan. Anak orang kaya itu membentak dingin. Lin Suyun mengejek, bocah norak minggir sana, aku tidak bicara. Selangkah maju ke hadapannya, tangan kiri mencekik lehernya, tangan kanan dengan kasar mencabut seluruh lengan kirinya. Darah menyembur dan dia menjerit seperti babi. Sialan, para pengikutnya ketakutan hingga lemas di tanah. Ah, tolong aku, cepat panggil ambulans. Lin Suyun sadar karena sakit lalu pingsan lagi. Dengan wajah tanpa ekspresi aku mencopot lengannya yang satu lagi. Apa kau tahu siapa kakekku? Beraninya kau melakukan ini padaku? Mata Lin Suyun memerah. Berteriak sekuat tenaga, aku mengabaikan tatapan ngeri di sekitarku. Dengan santai melemparkan Lin Suyun ke tanah. Berkata dengan dingin, tidak peduli siapa dirimu, hari ini aku pasti akan melumpuhkan keempat anggota tubuhmu. Begitu selesai bicara, aku menginjak lutut Lin Suyun hingga hancur. Dia langsung menjerit seperti babi disembelih. Hentikan, tepat saat aku akan melumpuhkan kakinya yang satu lagi. 2 satpam sekolah datang dengan panik membawa tongkat listrik. Hendak melumpuhkan orang gila sepertiku ini. Tahu akibat dari ikut campur urusan orang. Aura pembunuh yang mengerikan meledak. Tatapan dinginku langsung mengarah pada mereka berdua.
Kedua satpam itu ketakutan hingga seluruh tubuhnya mendingin karena tatapan ini. Langkah mereka terpaksa berhenti, tepat di saat mereka terdiam. Aku menginjakkan kakiku. Lin Suyun menjerit kesakitan dengan suara serak. Matanya memutih dan langsung pingsan. Sensasi menyiksa musuh dengan tanganku sendiri membuatku tanpa sadar menyunggingkan senyuman. Tidak berhasil membangkitkan kekuatan super tapi bisa bertahan hidup 8 tahun di kiamat. Kekejaman dan sisi gelap telah lama merasuk ke tulang sumsumku. Hajar dia. Seorang satpam menggertakkan giginya, mengayunkan tongkat listrik dan bergegas maju. Lagi pula kau akan mati. Mati 2 jam lebih awal tetap saja mati. Ekspresi kejam melintas di wajahku. Dengan satu tangan aku menangkap tongkat listrik yang menyala. Satu pukulan kulayangkan ke dadanya. Diiringi suara benturan yang tumpul. Tulang dadanya cekung ke dalam. Terpental seperti layangan putus lalu tersungkur. Seketika itu juga tewas. Kalau aku tidak membunuhnya, dalam 2 jam dia juga akan menjadi monster. Ini bisa dianggap sebagai caraku membantunya bebas. Namun di hari kiamat, kemanusiaan dan moralitas tidak berharga sama sekali demi bertahan hidup. Ah, ada pembunuhan. Siswa-siswi yang berkerumun mundur ketakutan. Ada yang melapor polisi, ada yang memanggil ambulans. Aku tidak memedulikan mereka. Sebagai penutup aku menginjak hingga leher Lin Suyun patah. Mengakhiri hidupnya. Bubarlah kalian semua yang ada di sini. Hanya segelintir yang akan selamat dalam waktu 1 jam lebih. Tidak perlu pusing dengan hal semacam ini. Dendam kehidupan sebelumnya telah terbalas. Aku merasa sangat puas. Setelah meninggalkan kalimat itu dengan dingin aku berbalik dan pergi. Tak seorang pun berani menghentikanku. Dengan beberapa kali lari cepat aku menghilang dari pandangan orang banyak. Sore hari pukul 18.30. Kekaisaran Qianlong menyiarkan berita darurat. Di seluruh wilayah utama negara. Setelah aurora misterius menyapu benua bintang biru, muncul banyak monster mengerikan yang bermutasi. Ini seharusnya terjadi di bawah pengaruh aurora. Mutasi yang hanya terjadi pada makhluk dengan fisik khusus. Diminta kepada seluruh warga untuk mengunci pintu dan jendela selama periode ini. Jangan pernah keluar rumah. Seiring berita menyebar di internet, bencana yang sebenarnya pun tiba. 1,4 miliar penduduk Kekaisaran Qianlong jatuh dalam kepanikan. Orang-orang berebut perbekalan dengan panik. Dan orang-orang di sekitar mulai bermutasi satu persatu. Kerabat dan teman yang dulu dikenal tiba-tiba mulutnya berbusa. Kepala mereka terbelah dan muncul mulut besar yang menganga. Tubuh mereka ditutupi sisik. Tentakel bermunculan di mana-mana. Dengan ganas melahap kehidupan di sekitar mereka. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun mulai bermutasi. Memangsa orang yang lewat. Inilah neraka. Di kehidupan sebelumnya aku bisa bertahan hidup selama 8 tahun. Itu sangat tidak mudah. Gedung grup Huang Tian. Di dalam kantor direktur utama. Aku berdiri di depan jendela lantai 100 memandangi kota. Jalanan dipenuhi monster yang mengamuk. Manusia berlarian dalam keputusasaan. Di dekat kakiku tergeletak 4 mayat monster yang baru saja kubereskan. Di tanganku tergenggam katana yang dibuat dengan biaya mahal oleh grup Huang Tian. Sangat tajam tak tertandingi. Tuan, sekarang kita merebut beberapa perbekalan dulu. Atau kita pergi membereskan raja kera yang ada di kebun binatang kota ini. Suara Xiao Yao terdengar di benakku. Ah, tiba-tiba terdengar jeritan seorang wanita. Seorang wanita yang mengenakan pakaian kerja. Dengan tubuh sempurna berlari terhuyung-huyung masuk ke kantor. Menutup pintu dengan panik, lalu jatuh lemas ke lantai. Ah, kamu, dia baru sadar ada orang asing memegang pedang di sini. Dan juga mayat-mayat di lantai. Aku meliriknya sekilas dengan dingin. Membawa pedang menuju pintu utama. Melihat itu, wanita tersebut tunggang-langgang menghindar. Matanya menyiratkan sebuah rencana licik. Dia ingin menjadikanku umpan untuk monster di luar. Agar bisa kabur ke gudang bawah tanah. Brak-brak-brak, raungan dan suara gedoran keras terdengar dari balik pintu. Jangan, wanita itu ketakutan sampai kakinya lemas. Aku sudah membuka pintu. Habislah. Wanita itu jatuh terduduk di lantai dengan putus asa. 2 monster berbentuk serangga menerobos masuk. Pedang di tanganku telah terhunus. Kilatan cahaya dingin. Seketika 2 kepala monster itu jatuh ke tanah. Darah mengalir deras. Harapan terpancar dari mata wanita itu. Dia bangkit dan bergegas ke arahku. Aku mohon bawa aku pergi bersamamu. Kau pikir kau itu siapa? Aku tertawa sekali. Aku langsung berbalik dan pergi. Aku akan menukarnya dengan tubuhku. Aku mohon, bawa aku pergi bersamamu. Ya, dia berlari ke depanku dan hendak melepas pakaiannya, memperlihatkan kulitnya yang putih mulus. Pergi. Di akhir zaman ini, wanita adalah hal yang paling tidak berharga. Apalagi wanita murahan sepertimu. Aku sama sekali tidak memedulikannya. Aku menahannya di luar lift. Menekan tombol lantai 1. Bajingan, tega sekali kau membiarkanku mati. Aku kutuk kau mati mengenaskan. Seiring dengan pintu lift tertutup, sumpah serapahnya terhalang di luar. Di akhir zaman, hati manusia adalah yang paling gelap. Menolong orang seringkali tidak mendapatkan terima kasih. Yang ada hanyalah pengkhianatan. Lift terbuka di lantai 1. 4 monster meraung dan menerkam. Serat, aku mengayunkan pedang semudah memotong sayuran. Menyelesaikannya dengan mudah. Monster level rendah ini tidak dipandang oleh Xiao Yao. Aku juga malas membuang-buang waktu. Tuan, kita mau pergi kemana?
Tanya Xiao Yao, pergi menaklukkan sebuah geng bawah tanah. Kekuatan individu pada akhirnya terbatas. Geng yang ingin kutaklukkan itu memiliki 6 atau 7 prajurit super. Aku pun berjalan keluar dari gedung. Berjalan di bawah malam yang diterangi 2 bulan. Monster di sepanjang jalan mundur begitu melihatku. Sesekali ada yang tidak takut mati, menjadi arwah di bawah pedangku. Aku menebas mati seekor anjing liar mutan. 2 naga di belakangku segera berpesta pora. Kemudian aku terkejut saat menyadari. Seiring Xiao Yao melahap mayat, rasa laparku ternyata menghilang. Jangan-jangan kalau Xiao Yao makan sama dengan aku makan. Kalau begitu, monster di seluruh dunia ini, bukankah semuanya adalah makananku? Aku sekarang, mungkin sudah bukan manusia lagi. Aku menggelengkan kepala, tidak lagi memusingkan identitasku. Selama bisa bertahan hidup, menjadi monster pun apa salahnya? Perutku memang kenyang, tapi tenggorokanku sangat kering. Saat hendak mencari air, dari kejauhan terdengar suara tembakan yang beruntun. Dor 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 dor. Aku bergegas mengikuti suara itu. Terlihat di luar sebuah supermarket yang sangat besar. 20 hingga 30 prajurit bersenjata lengkap sedang menembak membabi buta. Menahan gelombang mayat yang datang tanpa henti. Tembak, sialan, jangan ada yang berani takut. Jangan buang-buang peluru, bidik kepala mereka, habisi monster-monster ini, lalu tutup gerbang besi supermarket. Menunggu pasukan utama datang menyelamatkan. Kapten, tidak bisa, peluru kita akan segera habis. Saat itu tiba bukan hanya kita yang akan musnah. 100 lebih penyintas di supermarket juga akan tamat. Para prajurit sudah panik. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul sebuah tentakel. Seketika menembus beberapa prajurit dan menyeret mereka pergi. Gawat, ada monster mutan yang lebih kuat di dalam kegelapan. Ekspresi kapten berubah drastis, melemparkan 2 granat untuk mencoba menahan mereka. Tepat saat amunisi mereka habis, kerumunan monster yang mengepung tiba-tiba berhenti. Mereka justru menyebar dengan ribut, memberikan jalan. Para prajurit merinding ketakutan, mengira sang bos telah tiba. Namun yang terlihat, adalah seorang pria bertelanjang dada, dengan tato 2 naga hitam di punggungnya. Aku berjalan keluar dari kegelapan. Kemanapun aku lewat semua monster mundur. Apa yang terjadi? Ini, jangan-jangan ada monster yang lebih mengerikan akan menyerang kita. Ini monster humanoid. Kapten mengarahkan moncong senjatanya padaku dan berteriak. Kamu manusia atau monster? Manusia, juga monster. Aku tidak akan menyakiti kalian. Aku hanya datang untuk meminta seteguk air. Aku mengabaikan 20 atau 30 moncong senjata yang gelap itu. Berjalan lurus menuju supermarket, dengan kekuatan fisikku saat ini dan 2 naga itu. Jika mereka berani menembak, mereka akan musnah dalam sekejap. Seorang prajurit tiba-tiba berbisik di telinga kapten. Kapten, dia sepertinya adalah orang sebelum mutasi itu. Membunuh seorang satpam di gerbang sekolah. Dan si gila Tuan Muda Lin itu. Apa? Itu dia. Sang kapten terkejut sekaligus sangat gembira. Memberi isyarat agar semua orang menurunkan senjata. Mendekat sambil tersenyum ramah. Adik, boleh tahu namamu? Saya Wu Rui, kapten tim ini. Tidak usah basa-basi denganku. Alasan aku muncul di sini hanyalah untuk mengambil sebotol air. Aku menjawab dengan dingin. Kak, kami datang untuk menyelamatkan seorang tokoh penting. Kamu, Wu Rui mengikuti di belakang ragu-ragu untuk bicara. Apa urusannya denganku? Aku ambil sebotol air lalu pergi. Aku tertawa kecil, berjalan masuk ke supermarket, meskipun di dalam penuh sesak dengan 100 lebih penyintas yang ketakutan. Tapi aku berjalan lurus tanpa menoleh. Langsung berjalan ke kulkas dan menenggak air. Gluk gluk gluk, 1 botol habis. Ternyata sama sekali tidak menghilangkan dahaga. Aku mengerutkan kening, lalu menenggak 20-an botol lagi berturut-turut. Rasa haus yang membakar itu baru bisa sedikit diredakan. Para prajurit dan penyintas di sekitar melihatku seperti melihat monster. Setelah minum secukupnya, aku baru saja berhenti. Tiba-tiba terdengar tawa liar dari sudut ruangan. Hahaha, aku telah membangkitkan baju Zira Super yang kuat. Pada saat ini, terdengar tawa liar dari antara para penyintas. Semua orang serentak menoleh. Terlihat seorang pria kurus tinggi dengan wajah penuh semangat. Di telapak tangannya berkilauan pola bintang 9 sudut berwarna biru. Baju Zira biru tua menyatu. Dia tertawa panjang. Dalam sekejap mata 1 set Zira perang biru tua menutupi seluruh tubuhnya. Pemandangan ini membuat semua orang di sekitarnya terkejut dan bingung. Kau monster yang bukan manusia dan bukan hantu. Berlutut dan serahkan kepalamu padaku. Pria yang mengenakan armor super lapis baja itu memadatkan sebilah pedang cahaya. Tatapan dinginnya menatap lurus ke arahku. Kau ingin membunuhku? Aku memberinya tatapan main-main. Aku menjilat bibirku dengan jahat. Di kehidupanku yang lalu aku sangat mengagumi para prajurit super ini. Sekarang aku melihat langsung orang pertama yang bangkit. Tapi ternyata begitu tidak tahu diri. Sejak saat kau masuk, aku sudah tidak suka melihatmu monster ini. Kalian semua menyingkir, biar aku yang menebasnya. Pria berzira biru tua itu berteriak marah. Membawa pedang cahayanya dia menyerang dengan ganas. Matilah, mati. Aku dengan dingin mengucapkan sepatah kata. 2 naga di belakangku melesat keluar seperti 2 sinar cahaya hitam. Naga kiri langsung menggigit hancur pedang cahaya itu. Naga kanan membuka mulutnya yang menganga lebar.
Kerak lehernya langsung digigit putus. Darah segar menyembur, zirahnya menghilang, kepala dan tubuhnya langsung terpisah. Seketika terdengar jeritan dari sekeliling. Bahkan Kapten Wurui pun menarik napas dingin. Aku bisa menjadi musuh umat manusia. Bisa juga tidak, semua tergantung keputusan umat manusia. Meninggalkan sepatah kata dengan senyum dingin. Aku berbalik dan pergi. Orang-orang di belakangku bergegas mengunci rapat pintu gerbang. Bagi orang-orang di dalam sana, secara tidak langsung aku telah menyelamatkan mereka. Lagi pula aura kekuatan mengerikan dari tubuhku. Sudah sejak lama menakuti mundur monster level rendah di sekitar. Baru saja keluar dari supermarket. Sebuah bayangan besar menggeliat keluar dari kegelapan. Itu adalah seekor monster setinggi 1 zang. Monster raksasa bercakar 9 yang dipenuhi tentakel hitam. Monster itu tertawa melengking, menatapku dengan rakus. Puluhan tentakel tajam melesat seperti peluru. Aku menyeringai licik, lantai di bawah kakiku hancur berkeping-keping. Sosokku menghilang dalam sekejap. Wus, saat aku muncul kembali, aku sudah berada di hadapannya. Taci di tanganku diselimuti oleh kekuatan naga hitam yang dahsyat. Terhunus dengan suara dentingan. Sringge, kilatan pedang bagaikan bayangan. Monster raksasa itu terbelah menjadi 2 dengan 1 tebasan. Xiao Yao dengan gembira menerkam dan berpesta pora. Seiring dengan melahapnya, aliran panas yang familiar itu kembali memperkuat kekuatanku. Geng bawah tanah terbesar di kota Yun. Arena tinju geng naga hitam. Seorang pria kekar berzirah kuning tanah sedang masuk sambil membawa seorang gadis bertubuh ramping. Pria botak bertato yang setengah mabuk di resepsionis melihatnya dan menyeringai mesum. Yo, Lao Er, hebat juga, kau berhasil menculik putri Chu Beixuan. Si Chu Beixuan itu sudah menindas kita selama bertahun-tahun. Sudah saatnya memberinya pelajaran. Orang lain di sebelahnya juga tertawa gembira. Haha, selamat bos, selamat dapat istri baru. Kiamat ini datang di saat yang tepat. Inilah zaman yang kita dambakan. Orang-orang yang seenaknya karena punya uang. Seharusnya semuanya kita habisi. Bos geng, langsung saja nikahi cewek ini. Lalu kirim video malam pertama kalian ke Chu Beixuan. Kalian pikir aku gampang ditindas? Pada saat itu juga, wajah Chu Mengxi yang digendong menjadi sedingin es. Membentak dengan marah. Armor super bela diri, es salju, menyatu. Dalam sekejap, armor es salju perak putih menutupi seluruh tubuhnya. Orang nomor 2 geng naga hitam tercengang. Dengan keras menghempaskannya, Chu Mengxi berputar di udara, mendarat dengan stabil, tepat saat situasi menjadi tegang. Seorang anak buah berlari masuk dengan panik. Gawat, bos, di luar ada monster berbentuk manusia yang menyerbu masuk. Bos ketiga tewas seketika dalam satu serangan. Brak, begitu suaranya hilang, dari luar pintu seorang pria berlumuran darah. Dilempar masuk seperti bola meriam. Sudah tidak bernyawa. Siapa? Ekspresi Zhao Hu, pemimpin geng naga hitam, berubah drastis. Seketika mengaktifkan armor harimau hitam. Para pemimpin lainnya juga ikut mengenakan armor mereka. Menatap tajam ke arah pintu utama. Aku melangkah masuk. Aura membunuhku begitu kuat. Aku mengabaikan para prajurit super bela diri yang tegang ini. Aku berjalan lurus ke arah dispenser air. Mengangkat galonnya. Mendongak. Dan menenggaknya dengan rakus. Setelah minum sampai puas, baru kemudian melemparkan galonnya, dan memberi isyarat dengan jari ke arah mereka. Majulah bersama. Jika kalah, kalian cukup menjadi pelayanku. Ingat, pelayan, bukan bawahan. Sombong, ucap Zhao Hu dengan suara berat. Dengan monster ini, buat apa banyak omong kosong? Habisi dia, bos keempat berteriak marah. Dia menyerang dengan pedang cahayanya. Kecepatannya tidak buruk, tapi di mataku selambat siput. Aku berdiri diam di tempat. Aku mengangkat tangan dan menangkap pedang cahaya yang menebas. Lalu aku menendangnya. Buk, krak. Kekuatan yang mengerikan langsung menghancurkan baju zirahnya. Seluruh tubuhnya terhempas ke dinding seperti layangan putus. Dia langsung tewas. Di tempat, aku tidak mengontrol kekuatanku dengan baik. Aku meremukkan pedang cahaya itu dengan tangan kosong. Lalu menatap beberapa orang yang tersisa. Bagaimana dengan kalian? Apa kalian juga ingin merasakan kekuatanku? Suasana menjadi sunyi senyap. Tatapan semua orang dipenuhi dengan ketakutan. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Suara Zhao Hu sedikit bergetar. Aku berjalan ke sofa dan duduk, menyalakan sebatang rokok, dan berkata dengan santai, bukankah tadi aku sudah bilang, jadilah pelayanku, kesabaranku terbatas, buat keputusan dalam waktu 1 menit, jika bukan karena ingin mereka membantuku mengumpulkan air murni, agar aku tidak perlu repot-repot mencari air minum. Aku sudah membantai kalian semua sejak tadi. Apa untungnya bagi kami? Zhao Hu bertanya dengan suara pelan. Menjadi pelayanku, mulai sekarang kalian akan berada di bawah perlindunganku. Sedangkan kalian, hanya perlu bertanggung jawab mengumpulkan air murni untukku. Baik, aku geng naga hitam, bersedia melayani Anda. Zhao Hu sangat sadar akan perbedaan kekuatan mereka. Dia membawa anak buahnya untuk membungkuk dan menyerah. Bagus sekali, aku menatap Chu Mengxi yang mengenakan zirah perak di samping. Kalau kamu, Chu Mengxi menggelengkan kepala, aku diculik oleh mereka ke sini. Bukan anggota geng naga hitam mereka. Aku menatapnya dengan dingin. Aku tidak peduli siapa dirimu. Karena kau ada di sini,
dan juga seorang prajurit super. Kau hanya bisa menjadi budakku. Aku, wajah Chu Mengxi menunjukkan kepahitan. Merasakan tatapan dinginku. Akhirnya dengan pasrah mengucapkan dua kata. Bersedia. Pilihan yang bijak. Jika kalian berani kabur, aku jamin